Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai di surat An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa ayat 97. Memang tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya, tetapi ayat ini ada asbabun nuzulnya, yakni ayat ini turun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat hadis riwayat Bukhari ya, bahwa menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan kondisi sebagian muslim di Mekah waktu itu yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Jadi secara bertahap toh hijrah ke Madinah itu. Gelombang pertama sebenarnya sebelum Rasulullah SAW itu sudah ada ekspedisi yang dikirim Rasulullah untuk berangkat melakukan survei lah. Sebenarnya gimana sih keadaan di Madinah yang waktu itu dikenal sebagai nama Yastrib. Nah, gelombang pertama kemudian yang benar-benar berangkat Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar ya. Setelah itu kemudian satu demi satu, keluarga demi keluarga mulai lari dari Mekah untuk hijrah mengikuti Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan mempertahankan keimanan. Nah, kondisi saat itu yang terkait dengan ayat 97 surat An-Nisa ini, ada beberapa orang yang tidak ikut hijrah. Ya, tidak ikut hijrah, dan mereka tidak ikut hijrah ke Madinah, mereka ditindas dan dipaksa ikut bergabung dalam barisan kaum musyrikin. Mereka benar-benar akhirnya memang ikut dalam perang Badar itu. Ikut tapi dalam barisan kaum musyrikin. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh oleh pasukan muslim. Artinya sebenarnya dia muslim gitu. Cuma karena dipaksa oleh kaum musyrikin untuk ikut berperang bersama mereka melawan kaum muslim, sehingga akhirnya dia berperang beneran melawan kaum muslim. Nah, kemudian sebagian dari mereka terbunuh dalam peperangan itu. Terbunuh dalam keadaan zalim loh. Makanya di sini sebut innalladzina tawaffahumul malaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Jadi ada sebagian orang-orang beriman ini loh ya, yang awalnya muslim, tapi kemudian karena dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk mengikuti tidak saja agama mereka kembali, tetapi mengikut perang. Menjadi bagian dari kaum pasukan musyrikin memerangi kaum atau pasukan muslim. Nah, mereka kemudian ikut, termasuk dalam perang Badar. Ikut perang dalam barisannya kaum musyrikin. Nah, pada perang Badar itu, sebagian orang-orang Islam yang ikut pasukan musyrik terbunuh. Nah, ini yang disebut sebagai tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Terbunuh dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Maka ketika di alam kubur ditanya, qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, lah kenapa? Kamu itu loh kenapa? Ada apa dengan keadaan dirimu, intinya begitu. Wong kamu loh sudah dikasih anugerah Allah iman. Kamu loh sudah masuk Islam, syahadat kamu itu kan gitu. Ya iya kan? Kalau dia orang muslim, kalau yang seperti asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari itu, ada sebagian kaum muslim loh ya.
kondisinya yang waktu itu di Mekah. Artinya dia kalau yang namanya muslim kan berarti sudah sadar. Ditanya sama malaikat di kubur, "Fima kuntum? Kenapa kamu ini?" katanya. "Oh, sudah bersahadat kok terus ikut pasukan kaum musyrikin itu loh. Sampai membela mereka lalu kemudian terbunuh dalam pembelaan kamu itu gimana?" Kalau mereka jawab, orang-orang muslim yang mati dalam keadaan membela kaum musyrikin ini, "Kunna mustada'afina fil ardi." Kami sebenarnya tertindas loh Pak Malaikat. Kami sebenarnya tidak mau, tapi kami dipaksa untuk ikut perang bela mereka sampai akhirnya terbunuh ini. Mustada'afina fil ardi. Tertindas di bumi Mekah kami. Logis tuh aja. Tapi apakah benar? Enggak. Masuk akal alasan mereka. Iya, tapi apakah itu dibenarkan? Enggak. Jadi setiap yang masuk akal belum tentu benar. Karena setan mampu dan bisa pengalaman untuk memberikan sampean bahan logis. Bahan yang logis untuk berpikir sehingga ketika tidak menjalani kebenaran pun manusia itu menemukan alasan yang logis dalam hati atau pikirannya. Kenapa? Karena setan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan logis itu. Kamu tahu enggak, Adam, kenapa kamu enggak boleh makan buah khuldi itu? Ya, enggak tahu. Itu karena agar kamu itu tidak kekal gitu di surga. Lah kok masuk akal? Kenapa? Namanya khuldi itu kan buah keabadian. Masuk akal. Tapi benar, enggak. Setan misalnya ketika membantah Allah. Kenapa kamu tidak mau sujud atau taat kepada Adam? Kata iblis, "A'asjudu liman khalaqta min tin wa khalaqtani min nar. Ana khairum minhu," katanya. Masa saya disuruh sujud sama orang yang kau buat dari tanah, ya Allah. Sementara engkau menciptakanku dari api, aku lebih baik dari dia. Satu. Kedua, loh saya ini di surga ini sudah 40.000 tahun ini. Taat tunduk sujud padamu, saya lebih pengalaman. Lah kok suruh tunduk sama orang yang baru kau ciptakan beberapa saat yang nggak tahu apa-apa itu. Nah, masuk akal? Masuk. Benar? Tidak. Demikian pula alasan dulur-dulur muslim yang waktu itu tertindas di Mekah, kenapa tidak ikut berperang? Kenapa mereka ikut berperang bersama? Kami ini tertindas. Sehingga diancam kalau enggak ini dimatiin ya kami ini. Kalau enggak ikut mereka dibunuh, disiksa kan. Intinya begitu. Kata malaikat. Qalu, malaikat berkata, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Loh, lah kalau kamu memang ditindas di sana, gitu ya, di Mekah, kenapa kamu nggak tahu toh, bumi Allah itu luas. Bumi Allah luas, bumi Allah itu tidak hanya Mekah, kan gitu malaikat itu. Kenapa kamu nggak fatuhajiru fiha? Kamu kenapa begitu paham bahwa bumi Allah luas? Kok nggak lanjut hijrah loh? Kenapa? Kenapa? Nah, sudah nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Alhamdulillah di situ disebutkan, faulaika ma'wahum jahannam sa'at masira, dan itulah tempat tinggal mereka adalah jahanam. Tidak ada sudah. Kamu tidak ikut hijrah, itu pertama. Sudah pun begitu kamu lemah sehingga mau dipaksa, ya harusnya mending mati daripada ikut. Gitu. Sudah pun begitu kamu benar-benar ikut berperang memerangi kaum muslim. Yang bisa jadi pada saat itu kamu sudah membunuh, ya toh? Sebelum terbunuh loh ya, memperang namanya. Makanya ya sudah. Tidak boleh ada alasan terpaksa karena untuk
kesalahan membunuh kaum muslim, dia kan pada saat berada dalam barisan kaum musyrikin kan jelas sudah melukai atau bahkan membunuh kaum muslimin itu dalam peperangan itu. Sehingga wajar kalau kemudian di sini faulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di situ jelas dulur bahwa ketika seseorang tidak mau hijrah, itu sebenarnya ya pertama itu tadi nyari zona nyaman. Yang kedua dari ayat ini, ayat 97 ini kita bisa dapat satu tambahan motivasi bahwa bumi Allah itu luas dan itu berlaku sampai sekarang, bukan kok kemudian bumi sekarang itu mengecil, enggak. Ya, apalagi kalau hijrah sekarang instrumen atau peralatannya lebih mudah. Kalau dulu tantangan hijrah itu harus melewati padang pasir yang panas. Makkah Madinah itu berapa ya? Antara 500 sampai 600 kilometer jauhnya itu. Nah, kalau segitu dengan misalnya tanpa bekal, tanpa backup apapun ya bahayanya tinggi sekali hijrah saat itu. Nah, kalau kita ini misalnya di satu desa, kemudian sampean menjalani ibadah yang mungkin dalam beberapa cabang ibadah atau dalam beberapa subbagian ibadah itu tidak cocok, tidak sesuai dengan mayoritas yang ada di desa tersebut, sampean hanya berlima atau bersepuluh. Lalu kemudian tidak disukai, sama diintimidasi. Menurut Allah dalam ayat ini melalui pertanyaan malaikat adalah fima kuntum, kan gitu. Kami itu ngapain ketika dibilang kami didolimi oleh warga desanya? Loh, kata malaikat ya gampang. Lah, kamu lah ngerti alam takun ardullahi wasi'ah. Nggak tahu bahwa bumi Allah itu luas. Kenapa kamu nggak fatu hajiru fiha, kamu berhijrah di dalamnya? Jadi makanya saya sering itu sampaikan ke anak-anak saya maupun para TPU ini. Kita ini harusnya nggak punya alamat ya. Kita ini dalam arti nggak punya alamat itu bukan kok nggak punya alamat tanda kutip ya. Tapi kita ini harusnya nggak perlu punya rasa memiliki, oh itu desa saya, itu kampung saya, atau itu rumah saya. Kenapa? Karena klaim semacam itu hanyalah klaim syariat. Karena pada hakikatnya kita ini adalah penduduk bumi. Sementara ardu wasi'ah, ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Jadi kalau kenapa sama nggak berhijrah saja, waduh lah, kerjaan saya di situ, ini di situ dan sebagainya. Loh, kalau kerjaan bisa dicari, tapi kalau keimanan sulit. Nah, maka dulur-dulur saya ajak untuk tidak terlalu fanatik terhadap lokasi. Halo, hola. Tidak terlalu fanatik terhadap lokasi. Kata siapa alamatnya di Sanggulan Gang sekian? Kata siapa? Siapa yang bilang begitu itu loh siapa? Hah? Kata siapa alamat saya adalah South Borneo? Kata siapa? Bumi Allah itu luas. Kata siapa? Saya ini lahir di Mojokerto. Maka saya harus mati juga di Mojokerto. Kata siapa? Itu ayatnya. Tidak ada yang tahu di mana kamu akan mati, ya? Tidak ada. Jadi kok kayak kita yang memutuskan di mana. Sama dulu merencanakan nggak di mana akan lahir? Enggak, toh? Enggak ada. Ya, kita, loh kok terus kayak sekarang alamatnya itu harus di situ, kan? Nah, kalau gitu kalimatnya kan jelas itu bahwa karena bumi Allah itu luas ya, maka kita itu ini hanya untuk motivasi ya. Memotivasi kita bahwa berdakwah, berjuang atau mengikuti agama Allah itu
Jangan dibatasi oleh ruang dan waktu itu. Hijrah itu termasuk satu di antara pembuktian itu. Kenapa? Jangan pikir nggak berat, tak? Misalnya, oke lah kalau orang-orang yang tidak punya apa-apa berhijrah itu tidak meninggalkan apa-apa, tapi toh tetap meninggalkan, ya meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan, meninggalkan kerabat, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bahkan mungkin sawah meskipun sedikit atau harta sesedikit apapun itu nggak gampang, terutama meninggalkan kampung halaman ya, memori ya. Apalagi kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan gitu. Hijrah itu ninggalkan pabrik, Mas. Kalau sekarang gitu. Hijrah itu ninggalkan kebun sawit, nggak syarat-syarat karuan itu banyaknya. Bukan hanya rumah tipe 36 atau 40 dengan satu mobil, nggak gitu toh. Hijrahnya orang itu lah iya toh. Nah itu gitu loh. Nah sehingga didorong oleh bahwa kita lahir juga tidak kita rencanakan, kita akan meninggal juga di mana kita tidak tahu. Tidak tahu loh, sama memang merencanakan, tidak tahu. Itu. Sahabat Nabi itu rata-rata meskipun lahirnya di Mekah, wafatnya tidak di Mekah loh ya. Nabi SAW sendiri meskipun lahir di Mekah, tidak kok kemudian kembali ke Mekah setelah hijrah ya tetap menetap di Madinah meskipun setelah Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah ditakluknya kota Mekah. Sahabat Ali juga wafatnya tidak di Madinah meskipun setelah itu Madinah menjadi pusat Islam. Waktu itu sahabat Ali wafatnya di mana? Di Kufah kalau nggak salah. Demikian pula Bilal. Hanya Abu Bakar dan Umar yang makamnya itu di dekat Rasulullah. Itu pun bukan karena saya harus ya, karena memang tugasnya waktu itu sebagai khalifah, pusat kota atau pusat pemerintahan Islam masih di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi, para tabi ini tuh begitu luas cara memandang lokasi dakwah, lokasi jihad, lokasi untuk mengabdi kepada kepentingan agama itu tidak dibatasi. Dan ini yang dipraktekkan oleh para komandan di SPMAA ini, insya Allah sebagian besar mereka meskipun ada juga yang bagian kecil masih ketika ditugaskan oleh agama untuk berdakwah menolong menyelamatkan umat di pelosok-pelosok sana meskipun harus pindah KTP ya santai aja. Sekarang lah itu loh ya. Misalnya kita bicara hijrah nih ya. Kita itu sangat mudah malahan. Kalau dulu itu kan pindah itu sudah kayak benar-benar pindah ke akhirat. Kenapa? Balik lagi itu sulit sekali. Komunikasi sulit, transportasi sulit, enggak semudah itu. Orang dulu misalnya haji aja, perjalanan PP itu bisa setahun loh. Karena di kapalnya tok itu 4 bulan katanya. Balik lagi 4 bulan, jadi berangkat 4 bulan, pulang 4 bulan, 8 bulan. 2 bulan di sana ya nunggu giliran kapal. Lah kayak gitu. Sehingga, lah kalau sekarang zaman, misalnya kemana coba? Hijrah kemana? Di Indonesia paling jauh hijrah kemana misalnya? Untuk berdakwah, misalnya di pedalaman Papua sana. Paling banter itu loh. Kalau pesawat sini sana itu antara 5 sampai 6 jam. Ya toh? Artinya balik juga ya meskipun berat tapi bisa. Komunikasi, dulu ya surat lewat burung. Nah, sekarang sampean bisa video call, apa kangennya? Nah, ini itu ibaratnya kalau kangen itu. Jadi saya bukan kok nyuruh sama segera pindah dari rumah sampean, enggak gitu. Saya ingin benar-benar mengajak, menghadirkan kembali suasana yang dihadapi oleh para muslimin saat itu. Betapa enggak gampang hijrah itu. Nah, padahal ketika tidak hijrah, menghadapi resiko untuk masuk di dalam naudzubillah dzalik golongan orang yang zalimi anfusihim. Karena tidak hijrah sehingga dalam Quran surat An-Nisa ayat 97 ini diberi status yang tidak baik gitu. Zalimi anfusihim, mendolimi diri sendiri. Nah, jangan sampai kita begitu. Tapi untuk tidak sampai begitu, kita harus memahami konteks pada saat itu. Untuk kemudian kita
terapkan pada konteks kekinian kita sekarang. Jadi yang harus kita pahami, ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Masih ingat waktu saya memberi analogi sederhana. Kebanyakan orang tidak berani hijrah atau tidak berani berangkat untuk mengembangkan ajaran Allah ini di wilayah selain wilayahnya sendiri. Itulah karena takut beberapa hal. Satu diantaranya selain bisa keluarga atau apa segala macam. Itulah selain meninggalkan kerjaan itu kan karena khawatir di daerah baru itu nanti makan apa, kan gitu. Kerja apa, masa iya di sana ada bengkel, masa iya di sana laku kalau pentol, masa iya di sana itu ada orang membutuhkan tukang bangunan, kan gitu takut-takutnya itu. Nah, itu wajar ya, wajar banget. Tapi analogi yang sering saya pakai untuk nyadarkan diri saya juga adalah ketika sampean misalnya dari daerah masing-masing nih ya, lalu ambil semut, masukkan ke toples, lalu ajak terbang semut itu ke wilayah yang misalnya mungkin terbangnya jauh 3-4 jam. Misalnya sampean di Jawa, coba terbangkan ke Medan atau ke Papua sana. Lalu semut itu begitu nyampe di sana, lepas dia. Mau sama lepas di bandara, mau sama lepas di hutan, lepas dia. Kira-kira semut itu kebingungan enggak? Dia langsung bisa cari makan enggak? Insya Allah bisa. Padahal dengan tubuh yang sebegitu lemah, tubuh yang sebegitu kecil, otak volumenya yang sebegitu kecil, enggak pernah sekolah, enggak pernah ngaji. Yang ngaji mungkin pernah, tapi dengan cara yang enggak pernah sekolah, enggak pernah ngaku pinter. Mampu lah sampean dan saya dengan fi ahsani takwim semacam ini. Ya sekolah, ya belajar ekonomi dengan fakultas ekonomi. Lah kok takut hidup gitu loh. Kan gitu, kan diketawain. Bukan saya yang ngetawain, saya hanya mewakili semut. Ya. Saya hanya mewakili semut. Soal menuso, gaya lu. Ya kan? Jadi itu dulur. Maka dulur-dulur yang kemudian berhijrah itu saya rasa karena tingkat kepercayaan mereka pada bahwa ardullahi wasi'ah, juga bahwa rezeki Allah itu luas. Dan rezeki Allah itu luas. Wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Allah juga memberi rezeki min haitsu la yahtasib. Saya pernah dibilangin sama orang Jawa itu. Gus, kalau istilah orang Jawa, sing penting tangane obah mesti oleh mangan. Istilahnya gitu. Yang penting tangane obah. Tangan obah itu gimana? Yang penting mau gerak gitu aja lah. Dapat rezeki gitu. Gitu. Karena begitu Allah membuat sobekan di muka kita berupa mulut ketika di rahim ibu, itu Allah sudah menjatah rezeki. Sedikit banyak itulah ukuran manusia. Jadi ini supaya untuk memotivasi kita ya. Nah, tetapi ada juga yang tidak berhijrah itu diberi kelonggaran itu siapa? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Bukan kok kemudian harus hijrah tanpa melihat kanan kiri, enggak. Allah tetap memberikan ruang rukhsah, ruang keringanan. Siapa yang berhak untuk tidak ikut hijrah dengan alasan yang benar? Al-mustad'afina, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, siapa mereka? Di situ ada satu penjelasan bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti dalam di sini ada Ummi Maktum ya. Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang tidak bisa ikut berjihad, tidak bisa ikut hijrah.
ada juga orang-orang yang itu tadi perempuan-perempuan yang benar-benar lemah baik fisik maupun kondisi mereka, atau anak-anak ya yang mereka tidak tahu jalan rute ke Madinah atau rute ke Mendak tahu malah nanti. Nah, orang-orang semacam ini, golongan ini, kategori ini yang kemudian tidak apa-apa. Mereka loh benar alasan mereka. Maka kata Allah, toh demikian, fasa itu ya, faulaika asallahu ayyafu anhum, maka semoga Allah mengampuni mereka, memaafkan ketidakmampuan hijrah mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oke, silakan kalau ada yang mau dipertajam. Ada yang mau bertanya atau menyatakan sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya Pak Yoyo mau berhijrah. Mau berhijrah kemana Pak Yoyo? Mau hijrah kemana-mana kan, Gus? Loh, kok hijrah? Hijrahnya itu bukan hijrah di jadwal sendiri kok. Hijrah yang mengikuti program Allah kok. Ya apa sih? Nah, yang benar itu, Gus. Nah iya, gimana? Ayo silakan. Oke, Gus, kalau cuma pengen niki mawon memastikan bahwa sesuai dengan ayat tersebut, Gus, yang dijelaskan Gus Glory itu berarti itu suatu perintah ya, Gus, atau hukum ngoten nggih, Gus. Untuk kita sebagai acuan hidup ngoten, Gus. Kayak gitu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama tadi ya tentang tidak tahu kita di mana bumi kita akan mati. Ya, itu kan sudah ada itu dalam surat Luqman ayat 31, ya. Teman bisa lihat nanti. Coba dilihat. Itu nanti untuk ini ya, sebelum saya jawab pertanyaan Mas atau pernyataan Mas Yoyo tadi. Jadi perintah hijrah itu ada, misalnya sudah kita pelajari itu dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Coba dibuka. Al-Baqarah 218, Gus. Ya, coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul adzim. Oke, kemudian ada juga dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 58. Mungkin ada yang bantu atau masih bisa menemukan sendiri. Surat Al-Hajj ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, surga. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Dan juga ada dalam surat yang lain banyak ya. Jadi bagaimana hijrah itu memberi satu insight kita bahwa Allah perintahnya itu melalui satu hal yang misalnya nanti ada di ayat yang besok kita akan pelajari ya, surat An-Nisa ayat 100, kemudian juga ada dalam surat Ali Imran ayat 195, itu juga ada tentang hijrah ya, atau orang yang diusir dari kampung halaman baik laki maupun perempuan, itu surat Ali Imran ayat 195 ya. Nah, seperti ini. Nah, ayat-ayat itu menjelaskan bahwa hijrah itu memang satu perintah gitu ya. Untuk mereka yang memang sekali lagi terutama yang tersakiti atau terdolimi di kampung halamannya atau di negeri. Tapi hijrah itu menjadi satu instrumen dakwah juga. Kadang di situ mungkin
enak, nyaman, tidak terdolimi, tapi ada kebutuhan agama di satu tempat yang membutuhkan kehadiran sampean. Itu tidak harus dalam waktu saya nggak bisa Gus, nggak bisa, saya nggak bisa ngaji. Hijrah itu tidak hanya tentang ngaji ya. Emang hijrah bisa jadi karena di sana membutuhkan tenaga tukang, karena di sana membutuhkan tenaga pendidik, dan seterusnya. Itu. Jadi kebutuhan agama ini. Nah, tadi surat Luqman ayat 31 udah lihat ya. Jadi kita ini tidak pernah merencanakan lahir di mana juga Allah menyatakan kamu juga tidak tahu nanti akan diwafatkan di mana. Supaya kita tidak membatasi lokasi untuk pengabdian pada Allah. Nah, ada lagi? Assalamualaikum Gus, izin bertanya Gus, ini di luar konteksnya hijrah tapi ya, ini masalah jual beli Gus. Nah gini Gus, saya ini kan sebagai pedagang, nah kadang itu ada kayak perusahaan gitu, beli ibaratnya harga ini harganya sekian, bikinkan nota yang asli ya Mbak. Nah terus yang beli ini bilang, ini bikinkan nota baru, jadi nanti saya ambil untung sendiri kayak gitu tuh termasuk kebohongan dalam jual beli atau gimana ya Gus? Takutnya melanggar syariat. Oke, terima kasih Gus atas Oh, jawabannya. Assalamualaikum. ya. Jadi sampean disuruh bikin kwitansi yang tidak sesuai dengan pembelian aslinya gitu ya. Iya Gus, ya itu kayak dua nota gitu, yang satu nota asli dan yang satu dia ambil untung sendiri kayak mau dijual lagi gitu. Nah, Ya, bukan hanya mau dijual lagi, biasanya kalau gitu untuk laporan itu. Kalau untuk dijual sendiri kayaknya dia enggak butuh itu karena untuk dirinya sendiri kan. Tapi kayaknya memang untuk laporan entah ke bosnya atau untuk apa sehingga ada margin yang kemudian dia ambil itu. Nah, saya tidak melihat dari sampeannya. Kira-kira perilaku dia dengan berbohong dan menipu siapapun yang mau dikasih laporan itu kira-kira benar enggak? tidak benar Gus, makanya itu. Nah, berarti kita ini sedang membantu orang yang tidak benar, kira-kira kena dosanya enggak itu? Astagfirullah ya Gus. Iya betul. Masya Allah. Jadi ya kadang memang sih malakama ya, terutama sekarang kita ini di dunia yang pelaporan itu ya dibikin asal bapak senang, tapi kemudian caranya ya model-model kayak gitu ya. Jadi ini yang harus hati-hati, terutama ya kalau kita mau bersih benar ya dihindarkan diri dari hal semacam itu. Cuma kadang kita itu ditakut-takuti, waduh ini ada peluang gede kalau kita ambil nanti diambil orang, nggak apa-apalah mau bikin kwitansi aja kok. Nah ini itu, bagaimanapun sekecil apapun nanti ditanya loh sama Allah. Khawatirnya saya sampean tidak bisa jawab ketika di sana. Kalau di sini sampean bisa jawab ke saya. Tapi kan gini Gus, tapi kan gitu. Lah kalau saya yang tanya enggak apa-apa. Kalau yang tanya itu al malaikatu tadi. Kan gitu. Yang tadi kan fima kuntum itu kan pertanyaannya para malaikat itu. Kalau itu enggak bisa dibuat macam-macam. Kalau di depan saya itu fima kuntum. Nah, kenapa kamu kok gitu? Anu loh Gus, tapi gini loh Gus. Terus saya pernah dengar kata kiai ini tuh boleh loh Gus. Nah itu masih bisa. Tapi kalau dikubur nanti repot itu. Itu pertimbangkan aja. Nggih, Gus, terima kasih atas jawabannya nggih, Gus. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi itu ya, ayo hati-hati dalam hidup dan hijrah tadi memberi kita pelajaran bahwa kita itu bumi Allah luas. Jangan takut tidak dapat rezeki. Sekecil apapun, ayo kita syukuri. Itu yang akan membuat kita bahagia. Yes, money make you easier to do something. But it's not exactly make you happier. Ya, memang uang itu bisa membuat sampean lebih mudah untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Tapi tidak selalu uang itu membuat sampean lebih bahagia. Itu quote hari ini ya. Supaya apa? Kita berani
kapanpun Allah membutuhkan kita untuk menghijrahkan harta, tenaga, dan pikiran kita. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, urusan yang lancar, kuat iman kita, dan diselamatkan dari serangan Dajjal, selamatkan dunia akhirat kita di dunia akhirat. Sama keluarga. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min jinni syaitan jin kufar rabbana najina wa lina sakum. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana hab lana rahmatan wa lana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika rabbi israfna. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina nasibana wa 'alaina. Rabbana Allahumma iftah lana baaba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qadri al-amtar wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil wal akhirati wa jazina Rabbana afrigh lana sabra wa sabir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal rabbil alamin. Wah, ini ada Mas Nur Rahman juga ini, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Aduh, sedang berangkat kerja. Ahlan wa sahlan bihudurikum Pak Dr. Rahman. Mudah-mudahan istiqomah ini. Oke, terima kasih. Kita doakan semua dulu-dulu sehat semua ya, jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, selamat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an